balik lagi ke pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, di dalam pembahasan kita hari ini, kita membahas mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 4 tentang sehat itu penting dan subtema 3 menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengetahui berbagai penyakit pada organ peredaran darah, maka kita dapat menjelaskan atau merinci apa saja penyakit-penyakit yang ada pada organ peredaran darah dan juga mengetahui cara pencegahannya. Yang kedua yaitu dengan kegiatan mengamati pantun, siswa dapat menjelaskan isi dari pantun dan juga menjelaskan ciri-ciri dari pantun tersebut. Oke, baik. Nah, jika organ peredaran darah kita terganggu, mengapa kita perlu menjaga kesehatan organ peredaran darah? Karena organ peredaran darah akan mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, jika pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh berkurang, maka akan menyebabkan kerusakan dari organ-organ peredaran darah. Nah, masih ingatkah kalian apa saja organ peredaran darah kita? Baik, organ peredaran darah kita ada jantung. Yang kedua ada darah. Yang ketiga ada pembuluh darah. Nah, apa saja gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah manusia? Nah, mengapa organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan? Nah, baik, kita simak pembelajaran kita hari ini. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor keturunan dan juga faktor non-keturunan. Nah, gangguan organ peredaran darah non-keturunan biasanya disebabkan karena gaya hidup yang kurang sehat, makanan yang kurang bergizi, terlalu banyak merokok, gaya hidup atau tidur yang kurang teratur. Oke. Nah, apa saja sih contoh gangguan pada organ peredaran darah? Nah, yang pertama kita bahas untuk yang non-keturunan. Nah, contoh gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan yang pertama ada anemia. Nah, anemia ini yaitu gangguan yang disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, ciri-ciri pada penderitanya yaitu mudah lelah, sering merasa pusing, dan sebagainya. Dan yang kedua ada tekanan darah rendah atau yang biasa disebut hipotensi. Nah, gangguan ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, yang selanjutnya ada darah tinggi atau yang biasa kita sebut hipertensi. Nah, gangguan ini disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang selanjutnya lagi ada leukemia atau yang sering disebut dengan kanker darah. Gangguan ini disebabkan karena sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Baik, yang selanjutnya ada jantung koroner. Nah, gangguan ini disebabkan oleh menumpuknya lemak darah atau kolesterol pada arteri kromannya. Nah, itu tadi penyakit-penyakit pada organ peredaran darah non-keturunan. Nah, selanjutnya kita bahas gangguan-gangguan pada organ peredaran darah yang disebabkan karena faktor keturunan. Penyakit yang pertama yaitu hemofilia. Gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, yang selanjutnya ada talasemia.
Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Baik, setelah tahu banyak penyakit pada organ peredaran darah kita, nah, bagaimanakah cara kita atau bagaimanakah upaya kita untuk mencegah penyakit-penyakit yang ada pada organ peredaran darah? Nah, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan organ peredaran darah yaitu bisa dengan memulai pola hidup sehat. Oke, yang pertama dengan makan makanan yang bergizi dan sehat. Yang kedua, ada olahraga yang teratur. Yang ketiga, tidur sesuai anjuran yang cukup. Yang keempat yaitu hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, ada slogan tentang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, slogan itu digunakan untuk mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Baik. Nah, cara mengingatkan selanjutnya bisa dengan kita membuat pantun. Nah, contoh pantun yang pertama yaitu indahnya persahabatan, saling menghargai dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Oke. Nah, dari pantun tersebut, menurut kalian jenis pantun apakah yang Ibu bacakan tadi? Ya, benar. Nah, itu jenis pantun nasihat. Oke. Nah, apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri pantun? Nah, baik. Dari pantun tadi, kita dapat merinci ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu pantun terdiri dari 4 baris. Nah, setiap barisnya berisi 8 sampai 12 suku kata. Nah, pantun juga bersajak ABAB dan baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, baiklah, itu tadi adalah ciri-ciri dari pantun. Jadi mengingatkan untuk menjaga kesehatan bisa lewat apa saja. Contohnya salah satunya dengan pantun. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Karena jika rusaknya organ peredaran, maka kesehatan sel-sel tubuh yang lain juga ikut terganggu. Jadi, tetap menjaga kesehatan. Baik, menjaga kesehatan organ peredaran darah tadi bisa dengan menjaga pola hidup yang sehat, yaitu salah satunya dengan olahraga. Nah, Ibu akan kasih pantun yang terakhir, yaitu kecil bentuknya daun semanggi, tumbuh liar di tepi kali. Siapa rajin lari pagi, hidup sehat setiap hari. Oke, baik, itu tadi pembelajaran yang Ibu bawakan hari ini. Untuk pesannya, jangan lupa menjaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.